Kalian tahu PT ini kan? Coba kalian lihat tanggapan pihak KBRI dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tonton Pemirsa, sampai untuk selesai. mengetahui hasil penyelidikan kasus kekerasan TKI di Malaysia, kita sudah terhubung dengan Pak Ferry Iswandi, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Kuala Lumpur. Selamat sore, Pak Ferry. Selamat sore Mbak Nadila, selamat sore pemirsa TV One. Oke Pak Ferry, kami ingin tahu dari informasi yang diterima oleh KBRI yang ada di sana, seperti apa kronologi kasus kekerasan yang terjadi menimpa TKI ini, Pak? Mungkin pertama kali bisa kami sampaikan bahwa kemarin atau 2 hari lalu kami menerima laporan video viral dari masyarakat terkait penganiayaan tersebut, gitu ya. Yang waktu itu masih diduga orang Indonesia, tapi tidak ada informasi jelas siapa. Nah, setelah itu kami segera melakukan koordinasi baik dengan atas kepolisian KBRI maupun fungsi konsuler KBRI untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai video tersebut. Nah, hasil koordinasi kami peroleh ternyata itu di wilayah KJRI Johor, dan kami peroleh informasi bahwa sudah ada koordinasi antara KJRI Johor Bahru dan pihak kepolisian di sana. Nah, setelah itu kami KBRI dan juga KJRI Johor terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian di sana, baik kepolisian Johor maupun kepolisian di Bukit Aman Kuala Lumpur mengenai update dan penanganan kasus tersebut. Nah, diperoleh informasi sementara dalam penyelidikan bahwa dapat kami sampaikan para pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian Johor Bahru. Dan berdasarkan pemeriksaan bahwa ada memang kasus tersebut, mereka melakukan itu, dan terdapat informasi juga bahwa sebenarnya bukan satu orang WNI, PMI yang bekerja di rumah tersebut, namun 3 orang. Nah, 1 orang menjadi korban dan 1 orang lainnya itu merekam kejadian tersebut. Itu yang kami peroleh informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan. Nah, mengenai kejadiannya sendiri terdapat perbedaan informasi yang sedang kami terus ikuti perkembangannya. Informasi dari pihak kepolisian setempat menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2025. Namun informasi yang kami peroleh sementara ini dari 3 warga negara kita tersebut kejadian pada bulan Desember lalu. Nah, ini kami masih menunggu informasi update-nya terkait penyidikan ini. Dapat kami sampaikan juga bahwa polisi setempat segera setelah memperoleh informasi mengenai video viral tersebut yang waktu itu pertama kali muncul di Facebook, langsung melakukan penyelidikan mengenai kasus dan diperoleh informasi, dan akhirnya pelaku sudah ditangkap dengan menyita barang bukti seperti HP, juga pakaian, rekaman juga di sana. Nah, itu sementara beberapa hal mengenai 3 orang PMI yang bekerja di tempat rumah tersebut. Itu mungkin dapat kami sampaikan terdapat 4 pelaku dari hasil penyidikan dari video dan juga dari investigasi penyelidikan kepolisian. 4 pelaku itu masih sekeluarga, masih memiliki hubungan keluarga. Mungkin saat ini yang mana polisi setempat, dalam polisi Johor Bahru itu melakukan penyidikan terhadap 1 kasus mengenai kasus yang terjadi di video viral. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, koordinasi antara KBRI dan KJRI Johor Bahru, bahwa kejadian lainnya itu ada yang menimpa 2 WNI
kita lainnya yang bekerja di rumah tersebut. Oke. Begitu sementara. Yang menjadi menarik ini ada dua informasi yang berbeda ya Pak berkaitan dengan waktu kejadian, ada di Desember 2025 dan juga Juli 2026. Informasi yang akurat ini di tanggal berapa Kebalik Pak? Mbak, Juli 2026. Oke, Juli 25. Karena sekarang masih Juli 2025. 2020. Ini informasi yang sebenarnya terjadi di tahun berapa Pak? Kapan kejadiannya? Itu sebagaimana saya sampaikan tadi, itu masih menjadi penyidikan pihak kepolisian, Mbak Nadila. Oke. Sejauh ini informasi terbaru Dan dari mungkin, hasil bisa kami penyelidikan sampaikan Pak? juga, Mbak Nadila. Silakan. Bagaimana? Informasi Ya, terbaru dari hasil penyelidikan. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kami sudah memperoleh kontak. Insya Allah besok kita akan melakukan penjemputan kepada korban ini yang ada di video viral tersebut, gitu. Dan juga akan melakukan pendampingan kekonsuleran kepada ketiga PMI kita, dan juga memastikan hak-hak mereka dan juga perlindungan kepada mereka itu terjaga, terjamin. Gitu. Oke, artinya verifikasi dan juga komunikasi terhadap korban WNI kita ini sudah dilakukan ya Pak? Ya, kalau memang ternyata ada kejadian lainnya di samping kejadian di video viral tersebut, maka KBRI dan KJRI Johor Bahru akan melakukan pendampingan kepada WNI kita untuk menyampaikan pelaporan ke pihak kepolisian. Oke, untuk identitas dari WNI kita Pak sejauh ini apakah sudah ada verifikasi identitasnya Pak? KBRI dan KJRI Johor Bahru sudah memiliki identitas mengenai nama, tempat tanggal lahir, paspor ketiga WNI tersebut. Sejauh ini apa informasi yang diterima oleh pihak KBRI mengenai kronologi ataupun latar belakang kasus ini yang didengarkan langsung dari pihak korban WNI kita Pak, yang diterima oleh KBRI seperti apa informasinya? Berdasarkan penyidikan pihak kepolisian itu katanya kan dari penyidikan pelaku yang dalam hal ini korban dalam hal ini PMI kita itu dituduh memukul dan mencubit anak majikan gitu ya, dan juga mengambil barang di rumah majikan gitu. Nah, hal ini dibantah oleh PMI kita, WNI kita, bahwa pemukulan dan mencubit anak majikan itu tidak ada. Baik, kita akan nantikan Kalau bagaimana misalnya hasilnya kita lihat ya Pak. di video itu suaranya kan tuduhan-tuduhan seperti itu yang disampaikan oleh para pelaku yang merupakan majikan korban. Oke Pak Ferry Iswadi, kita akan nantikan bagaimana hasilnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ferry, sehat selalu Pak. Terima kasih waktunya juga. Baik.